Jadi mau nggak mau ya menggunakan jalan pemerintah itu ya? Enggak juga. Oh enggak juga. Enggak kepancing ya? Kayaknya tahu tuh ada mall seberang-seberangan apa gimana gitu. Tuh ada stasiun TV dulu lah. Oh gitu. Tempatnya Yang dekatnya di situ. stadion bola itu ya? Iya. Oh iya. Senayan lah. Oh, sedang. Halo Black Talks, ketemu lagi sama gua Boy Prabowo, masih di Black Talk. Waduh, ini salah satu pokok bahasan yang udah lama banget pengen gua bahas dan kebetulan lagi viral nih, dan dengan tamu-tamu yang luar biasa banget. Halo bro, apa kabar? Baik, Sehat semua ya? Sehat. Nah, sebelum kita mulai, karena gue udah kenalan pastinya tadi kan sebelum syuting udah chit-chat segala macam, mungkin Black Talks semua belum pada kenal nih. Dari Teknotuner dulu, gue sebutin, tapi nggak apa-apa. Dari Teknotuner kenalan dulu, IG-nya apa segala macam boleh? Oke. Halo, saya Han dari Teknotuner HS. Dan IG-nya apa? saya IG-nya Teknotuner HS. Teknotuner HS ya? Iya. Oke bro, lanjut. Kalau saya Cesar dari ISC Exhaust ya. Saya salah satu penikmat drag race aja di penikmat. mobil. Entusias kenceng-kencengan ya? Begitulah. Semacam itulah. Beda sama ini, kalau ini gitu. udah mendunia. Sama-sama nih, sama-sama. Jadi Black Talks semua, ini makhluk dua ini seru-seru banget. Ini yang ibaratnya makhluk kencang Indonesia lah. Termasuk dari sekian banyak makhluk kencang di Indonesia. Nah, paling kencang ini. Oh gitu ya. Dia paling kencang. Wah, sama-sama lah. Soalnya tadi berdekat kita udah main 10 detik gitu. Tapi kita bahas selanjutnya nih. Bro, ini kan lagi rame banget nih kemarin ya. Tiba-tiba Thailand lah, Indonesia lah. Wah, sampai kalau di sosial media tuh taruhannya sekian M lah. Wah, segala macam gitu. Bisa cerita nggak sih itu awal mulanya kenapa kok jadi bertandang ya, Iya, ke betul. mana, ke Thailand tuh gimana sih? Nah, awalnya tuh gimana sih? Bisa cerita nggak? Ya pasti awalnya sih nggak nyangka sih Om, sampai seviral seperti ini sih nggak nyangka ya. Nggak nyangka juga. Nggak by design berarti sebenarnya ya. Iya. Oke. Jadi kalau untuk aku ke Thailand bertanding itu udah 10 tahun lalu yang lebih. Pengen gitu loh, kapan? Oh, pengennya udah cita-cita 10 tahun yang lalu. Iya. Oke. Sama anak bengkel, kapan nih kita bisa ke Thailand, kita bisa ngetes gitu loh ke sana kan. Oke. Nah, akhirnya beberapa bulan yang lalu kebetulan Ko Orgus dia punya channel nih. Di Thailand dikenal banyak beberapa orang. Oke. Karena pembalap sana lah ya. Ya, karena kan dia megang Asia Road Race juga kan. Banyak pembalap di sana. Akhirnya Ko Orgus nanya, "Kohan, lo mau balap nggak sama orang Thailand nih?" Yang mana kok? Yang kemarin viral yang main 2M. Yang menang itu kan. Menang itu, oke. Boleh kok, boleh, nggak apa-apa. Kebetulan emang dia yang salah satu yang paling kencang lagi ya gitu ya. Ya, akhirnya ya udah coba, nggak apa-apa. Berangkatlah gue sama Ko Orgus ke sana, ke Thailand. Survei dulu gitu itu. Waktu itu nggak langsung berangkat? Langsung berangkat. Oke, langsung berangkat. Jadi ngobrol-ngobrol, minta Sherlock sama Ernun itu. Ya udah, akhirnya ngobrol-ngobrol, takut miskomunikasi kan di chatting ya. Udah, akhirnya kita berangkat aja. Beda lagi, satu bahasa cacing gitu. Iya. Ayam sama bebek. Ya udah, akhirnya kita berangkat. Awalnya sih kita takut Om. Maksudnya kita kan ke negara orang nih. Wah, ini kita diapa-apain gak ya? Diculik gitu ya. Tapi sampai sana kita kagum sih. Welcome banget. Welcome banget. Luar biasa. Luar biasa ya. Jadi sampai dari pertemuan itu, terus persiapan segala macam itu berapa lama? Kemarin di Thailand tuh persiapan 8 hari. Perbedaan yang besar Thailand dan Indonesia di industri drag race sepeda motor. Tracknya Om, aspalnya beda. Oh, tracknya beda. Kenapa? Track di sini kenapa? Kalau di sini kan aspal ya. Aspal gitu. Masih aspal. Kalau di sana itu emang drag strip. Oke. Jadi 50 meter pertama itu drag strip. Dia kayak ada perkat. Kayak lem iya, gitu ya? kayak lem. Mungkin mobil ada pernah ya? Iya, seperti itu ada beda. drag strip beda. Jadi gigit banget gitu. Di 50. Itu jadi si desainnya si track itu mempengaruhi tipikal mesin sama joki. Mempengaruhi. Jadi bingung dong pas di sana, pas landing sana. Bingung apa gitu, bingung lah. Yang biasa di Indonesia ini kan biasanya joki saya kan kan biasa RPM rendah nih. Karena kan aspalnya kan nggak terlalu bagus. Betul. Jadi kalau gitu ya. Kalau terlalu tinggi kan slip. Mau nggak mau RPM rendah. Nah, begitu sampai Thailand, begitu cobain dengan gayanya sendiri, motornya kayak drop. Itu udah berapa detik tuh ya? Iya, udah jauh. Udah jauh ya. Terus gearboxnya juga rasionya juga berbeda jauh. Oh gitu. Jadi hitung-hitungannya akhirnya gara-gara cuman track begitu aja, aspal begitu 50 meter awal itu langsung ngaruh ke semua hitungan ya? Semua hitungan. Tapi ada
second match dong, yang mereka akan datang ke sini, betul? Ada di Indonesia. Belum tahu kapan, di mana tempatnya gitu? Kemungkinan Februari kalau nggak Maret. Februari Maret 2023 Black Pass. Ya. Di belum tahu. Belum tahu. Bisa di mana aja ya? Bisa di mana aja. Tapi ada kandidat-kandidat lokasi? Bisa di Sentul mungkin, di Mandalika mungkin. Oh, bisa sih di antara dua itu sih. Pokoknya di Indonesia lah ya. Pokoknya Black Pass semua pasti pantengin terus nih ya. Langsung belok ke roda 4 nih. Wah, gitu kan. Nah, roda 4 kan beda banget sama roda 2 kan. Maksudnya kalau di roda 4 berarti masih sistem bracket di Indonesia, betul ya? Iya, bracket ada FFA juga. Ada FFA juga ya. Nah, kalau bracket gitu perbedaannya dari lo kan berarti drivernya dong, pembalapnya lah gitu berarti ya. Ya kan selain entusias. Dari bracket kan yang kita tahu kan mobilnya nih bisa 15 detik. Misalnya nih mobil gue bisa 15 detik. Tapi ikut aja yang 17 bisa dong. Bisa kan. Jadi kan itu manajemen kaki kanan tuh. Itu ngaturnya gimana sih, lu bisa ini ceritanya? Kalau kita ngomongin dari 15 ke 17 itu kan jauh banget ya, 2 detik. Biasanya sih ngakarin di lampu. Iya, star di lampu star. Oh, oke. Di Christmas tree itu. Ya, pre-stack-nya itu. Biasanya di pas banget nyala di pre-stack pas hijau lampunya. Udah nyala banget hijau baru jalan, dilambatin di situ. Di situ. Ada juga ada yang shifting 1 2 3 langsung dilepas. Sampai finish. Gitu? Iya, langsung dinetralin gitu. Ada yang kayak gitu kalau ngendorin time dari 15 ke 17 karena kan 2 detik. Iya. Agak repot juga sih itu ya, hoki-hokian juga. Gitu. Iya. Soalnya kalau nyebrang langsung gugur kan ya? Iya, kalau misalkan memang dari mobilnya 15 second, dia ikutan 17 second ya masuk ke 16 udah gagal. Tapi biasanya kalau mobil 15 itu ngefurnya biasanya ke 16 aja gitu biasanya. Kalau 15 ya ikutan 15. 15 atau kalau mau ngefur 16 gitu paling aman ya? Patokannya di KTT sih. Oke. Ya, jadi kalau KTT itu biasanya kalau drag race mobil kan mobil standar juga bisa ya. Iya. Saya standar harian juga sama modal exhaust doang bisa gitu kan. Gitu ya. Biasanya mobil-mobil 1500 tuh time-nya tuh di 16.8, di 16.5 16 sampai 17 lah ya. Ya, itulah. Rata-rata 17 detik deh kalau itu mobil standar. Standar knalpot aja. Standar knalpot ya. Pokoknya yang si paling anak mobil lah pokoknya. Si paling berak-tak-tak. Berak-tak-tak kuis anak balap gitu. Itu 17 ya. Iya, biasanya 17 lah ya. 17 16. Nah, ya biasanya ya ngepasinnya 17. Jadi dia KTT ya kita pol-polan aja udah. Biasanya pre-stack kan kuning ketiga nyala tuh kita bisa jalan lah. Itu loh maksudnya kayak ini kalau star lah jadi star gitu kan. Nah, jadi misalkan udah startnya bagus, shiftingnya perfect, masuk ini finishnya 16,5 misalkan. Udah top tuh mobil segitu. Ngejar 16 tuh sulit biasanya. Kalau udah cuman modal knalpot atau modal apa aja gitu. Jadi modal biasa lah. Harus ngerogoh kantong lagi. Ya, untuk naikin sedetik tuh. Karena naik sedetik aja tuh modalnya luar biasa. Luar biasa ya? Iya, sedetik doang tuh luar biasa. Doang ya. Nah, Black Pass tuh. Jadi Black Pass ingat ya, jika mentang-mentang tadi berak tak. Itu masih 16,5 detik lah ya. Iya, 16 gitu lah. 17 ya. Itu 1.400-an ya. 1.400-an. Mobil umum lah, mobil hari-harian ya, sekar gitu. Gitu. Nah, ini kan tadi kalau di motor kan berbicara soal aspalnya beda di Thailand nih. Kan di Indonesia pun ada beberapa track dong. Tadi sempat disinggung, lu sempat terakhir podium di Bandung ya? Iya, Cimahi. Cimahi ya, berarti di Batu Jajar deh kalau nggak salah ya? Di Batu Jajar. Di Kopassus kan? Iya. Nah, di situ. Misalnya nih, kan ada trek Kopassus di Batu Jajar. Terus di Bogor tuh kan ada tuh Atas Jaya. Lanut-lanut lah biasanya. Lanut biasanya. Terus misalnya Tangerang di Cangkal ada. Cangkal. Terus satu lagi di Sentul misalnya. Ya. Terus satu lagi ya anggaplah balap liar lah yang di aspal pemerintah. Nah itu dari beberapa faktor trek ini yang resmi dan nggak resmi itu ada perbedaannya nggak sih? Ya perbedaan ada. Ada. Kalau menurut lo pengalaman yang paling gigit lah yang kayak di Thailand di aspal yang mana tuh? Ya paling gigit selama gue balap ya di Cimahi sama di Sentul. Oh Cimahi dan di Sentul? Iya. Karena Cimahi tuh dia panitianya keren ya. Sebelum start nih peserta tuh disapuin dulu sama dia. Terus dilap. Iya. Dipel. Terus pasangin karpet. Siap. Pokoknya diurusin lah. Startnya tuh ditendain gitu loh. Nah kalau di Sentul kan memang dia rutin lah dia pakai balap. Dan kalau Sentul kan bukan khusus buat drag race lah ya. Iya, dia ada isong juga. Macam. Tapi yang paling licin yang mana?
Paling licin ya lanut-lanut itu ya Cicangkal. Itu pernah tuh Cicangkal. Atan Sanjaya juga pernah. Cuma sekarang Atan Sanjaya udah jarang Bogor ya. Paling licin ya Cicangkal karena dia debu pasir jadi satu. Oh gitu. Iya. Harusnya disapuin dulu gitu harusnya nih. Ya, panitianya kurang. paling bagus ya itu. Yang paling bagus ya itu. Aspal pemerintah juga bagus kok. Oh, berarti sering nih black belt di aspal pemerintah. Nggak, maksudnya nggak balap ya cuman gitu doang ya. Iya ngetes, ngetes gigi satu doang terus gigi udah satu. pelan gitu. Oh, gigi satu doang terus lanjut 2, lanjut 3. Iya. Oh. Sampai belokan udah ada niu-niu nih. Ada niu ya kan. Enggak apa lewat doang gitu kan. Enggak ngelanggar, Bang. Enggak. Enggak ngelanggar tuh kalau enggak ketahuan, Bos. Iya, benar. Yang penting kan di bawah 100 kan. Oh, di bawah 100. 100 kita ngerem. Oh. Nah ini seru banget nih obrolan nih. Balik lagi ke sepeda motor. Ini kan kalau di sepeda motor kan ada 4 tak dan ada 2 tak betul ya? Ya. Kebetulan kemarin yang di Thailand ikutan yang 2 tak. Itu tantangannya beda nggak sih kalau bangun motor 4 tak dan 2 tak gitu? Kalau 4 tak teknologi lebih maju ya. 4 tak seperti ya? injeksi, semua udah mapping, semua udah enak lah ya. Udah enak lah. Modalnya terus gitu ya. Kalau 2 tak tuh masih old school ya, maksudnya masih jadul lah. Seniman gitu ya. Ya, 2 tak itu bisa dibilang kuno sebenarnya dan simple sih mesinnya sih. Simple ya. Nggak ada klep, nggak ada apa. Nggak ada apa. Oke, berarti kalau 2 tak kan ada kompresi, ada api, nyala lah ada gitu ya. Ada api, nyala. Bensin nyala gitu. Nyala kan? udah. Ya. Kalau 4 tak kan enggak. Kalau di drag race rata-rata saya yang gue perhatiin kan walaupun dulu sempat ada masa jayanya Ereking, tapi sekarang rata-rata orang pakai Ninja ya. Iya. Ninja lah. Ninja 150 yang Super Kips itu ya. Nah itu. Best time-nya kalau sama 4 tak nih. Sebenarnya kalau kita ngomong udah kelas bebas-bebasan gitu, itu kencengan masih ujung-ujungnya. Kalau menurut aku sih untuk sekarang ya 4 tak. Oh, 4 tak. 4 tak. Boleh sebutin nggak? Ini kita kan bebas ngomongin merek kan ya. Kalau 4 tak itu salah satu atau 2 atau 3 mesin-mesin yang kencang itu apa? Ya seperti M-King. M-King Yamaha itu? Yamaha M-King. Oh, itu kencang deh. Itu kencang. CC kan bisa besar kan, bisa 350, bisa 500. Dia bisa sampai 350. Gila, berarti 150% dari jauh. aslinya ya. Oh gitu. Nah kalau MXing yang udah ekstrim gitu, itu diimbangin di Ninja gitu. Ninja berapa cc jadinya? Itu bisa sekitar 250-an kali ya. Si Ninjanya. Oh gila. Sedangkan di Thailand pun yang the bestnya untuk 402 pun masih dipegang sama 4 tak, bukan 2 tak. Oh 402 meter yang ibaratnya kelas dunia lah gitu, kelas di Thailand ya. Di Thailand itu masih 4 tak. Itu masih 4 tak. Masih 4 tak. Motor apa ya kalau kita? Sonic, Honda ya. Itu yang bentuknya udah rendah-rendah banget itu. Iya, udah rendah. Yang langsamnya aneh itu ya. Iya. Iya, bernada lah. Gitu nada gitu. Mobil juga gitu jangan-jangan. Ya, sama juga gitu lah. Oh gitu ya. Nada cowok-cowok. Itu paling enak didengar itu. Enak banget. Paling enak didengar. Langsam kuda ya. Langsam kuda ya. Salah musik enaknya. Oh gitu ya. Wih, cakep. Nah, ini balik ke mobil nih. Lu terakhir yang di Bandung kemarin pakai mobil apa kalau boleh tahu? Yaris. Itu pakai mesin aslinya? Standar asli. Itu bracket berapa detik lo kemarin? 10. Jadi mau ikutan 10. Mobil masuknya 10.3. Jadi ikutan 10,5. 10. Oh, bracket itu ada 0,-nya juga ya? Kalau yang 201 ada itu. Ada 10,5, 9,5, 11,5, 12. Ada komanya lah gitu ya. Dibagi 2 lah jadi ya. Oh gitu. Itu bracket 10. Lu waktu itu podium 1. Podium yang tahun ini pertama podium 1, kedua 1, terakhir 1. Pura-pura lupa. Berarti satu semua. Gitu. Satu semua. Enggak. Sosok rendah gitu ya. Enggak lupa semua. Kira-kira ada 2 dan 3. Itu podium 1 ya semua. Soalnya terakhir Februari sama bulan apa gitu. Terakhir tuh udah lumayan lama tuh Juli kalau nggak salah. Dia ke 1 benar. 1 iya diingat lagi ya. Oke. Nah maksud gue gini, untuk sampai di 201 kelas 10 detik itu biasanya nih entusias kayak lu tuh melakukan apa aja di Yarisnya itu? Ya pertama knalpot. Knalpot pasti. Ya, kopling. Knalpot itu udah set ya. Jadi ujung-ujung full exhaust system ya. Ya, full. Headernya 41, 421. Kalau Yaris pakai 41 sih. 41 ya. 41. Terus pipingnya juga diukur. Buat 402 apa 201 beda pipenya. Oh, itunya. Ukuran pipenya. Oke. Satu dan lain-lain lah. Itu tadi udah aliran
tak tuh ya. Iya. Nah, gitu. Belum tak. Karena belum upgrade itu tuh Dastek tuh. Oh, belum Dastek. Iya, ibaratnya. Berarti lanjutnya piggyback nih. Piggyback ya, Dastek. Kadang juga ada juga yang remap gitu. Baru kopling. Oke. Nah, porting lah itu. Ya, siapa yang jago-jago aja lah portingnya lah. Oh, gitu ya. Iya, ya itu udah pasti time segitu. Udah pasti segituan lah, kurang lebih ya. Tergantung kaki juga sih. Oh, tergantung kaki. Anggaplah kakinya sama. Itu kalau di time 10 sampai 11 gitu untuk mobil 201 1500 cc dong. Itu habis berapa lu? Berapanya? Biayanya buat modif-modif ya. Biaya. Ya kalau dihitung-hitungin sih 10-an lah. 10 ya? Ya minimal 10 lah sampai 15 gitu ya. 15-an ya kalau mobil sehat. Mobil sehat. Itu standaran tuh. Udah sama Dastek. Dastek aja udah sama install dyno segala macam 9,5an, hampir 10. Iya betul. Itu Dastek doang, tapi rata-rata anak-anak beli yang second. Beli second. Jadi bayar ke bengkel tuh dyno aja, gitu, return aja gitu. Tetap lah ya, kayak gitu. Nah, kalau udah target 10, turunlah ke 9. Naik makin naik tuh. Nah, naik nih ke 9.21. Itu apalagi biasanya yang dikerjain? Cam. Wah, itu udah berat dah pokoknya. Udah kayak entengin badan, body. Body dientengin dulu. Udah mulai. Jok cuma satu. Udah mulai jahil nih ya. Iya. Dia itu yang ini ya, yang enak-enak. Biasanya kalau anak-anak sekarang dia punya Brio, dia masukin mesin jazz. Oke, 1400 tuh langsung. Ya, modal yang tadi kita pertama yang 10-an tuh, knalpot, Dastek sama atau nggak remap sama knalpot kopling, itu udah 9. Oke. Iya, sekarang simpelnya gitu anak-anak. Itu Honda Jazz yang lama dong, GD3 dong. Paling enak pakai yang baru, yang GK5. GK5. Iya, yang 2015 ke atas. 15 ke atas ya. Itu Brio dimasukin mesin itu. Udah 9. Kelas 9. 9,5, 9,3 nggak kemana itu. Dengan mesin yang sama di GK5? GK5 paling top standaran ya pernah lihat 98 paling top. Gitu ya, 98an kurang lebih ya. Emang GK5 kenceng sih, L15Z itu. Iya. Honda Jazz itu GK5. Gitu ya. Jadi udah standar, pakai standar yang anak muda. Yang tadi tuh paket itu tuh paket standar, paket belatak-tak. Gitu ya. Nah, ini kalau di motor tadi kan sempat kita ngobrol ya kok ya. Tadi kan salah satunya faktor aspal gitu loh. Terus ada juga kan faktor rider nih. Iya. Nah, kan sempat lihat di banyak sekali footage yang lagi viral itu. Wah, satu Superman. Pas gue tadi, ini kok Superman ini di awal aja pada dari cuma akhirnya doang gitu kan. Ternyata tadi sebutnya dari untuk gigi 2 udah Superman. Berarti dia udah pindah gigi tuh udah pakai kopling. Enggak. Nah, itu perbedaan di Indonesia enggak gitu? Beda. Jadi kita pikirkan dia mau sebenarnya dari gigi 3. Kalau aku bilang sih mungkin style. Menurut mereka itu cuma style. Oke. Begitu saya lihat dengan kepala saya sendiri di sana nih, itu bukan style, itu teknik. Dan itu bisa memangkas waktu lumayan banyak. Gara-gara si Superman tanpa kopling itu. Karena aerodinamis kan, nggak menabrak angin. Nah, akhirnya perbandingannya ya itu karena mereka sudah terbiasa dengan aspal di sana. Jadi kalau dibilang skill mereka lebih bagus ya wajar karena mereka udah bertahun-tahun kan di sana kan. Betul. Sedangkan kita baru berangkat. Itu halaman rumahnya sendiri lah. Gitu. Iya. Tracknya tuh banyak, di sini ada, di situ ada, di situ. Dan semuanya track drag race khusus ya? Iya, drag khusus. Jadi dari situ gara-gara ada sebuah dedikasi khusus pemerintah lah terkait di situ berarti di Thailand ya punya track drag race. Dari situ mancing skill drivernya beda, industrinya udah jadi beda gitu. Nah, kalau untuk industri sendiri gimana kamu tuh? Maksudnya ya kan partnya Ninja juga partnya pasti part sana gitu. Ada juga dari sana beli dari sini juga ada untuk parts ya. Part orang Thailand ada beli di Indonesia? Ada, seperti beli blok silinder di mereka beli dari Indonesia. Lebih bagus apa gimana? Ya mirip-mirip lah. Mungkin harganya mencoba-coba lah gitu ya. Masalah harga lah. Gitu. Nah, kalau skill secara umum, skill ini deh, lo kan montir lah ya, bengkel. Ngelihat ke sana dong. Skill montir kan kalau kita, kalau zaman dulu kan Thailand nih. Thailand gitu kan. Kalau skill mereka begini, setiap bengkel aku perhatiin ya. Mereka tuh di setiap bengkel punya mesin milling, mesin bubut, mesin press. Itu udah minimal tuh. Itu minimal. Jadi mereka berani riset. Terus saya mungkin bengkel gede udah punya CNC segala macam jangan-jangan. Belum tahu sih, aku belum sampai lihat. Tapi minimal si 3 alat itu udah ada. Itu udah punya ya udah pasti. Ada. Ya mungkin karena tracknya banyak ya, jadi dia bisa belajar terus gitu. Belajar, improve terus. Kalau di sini kita mesti kesentul kan.
Iya. Perjalanan juga lumayan sejam kan. Sejam. Belum macetnya. Belum macet, belum hujan, belum apa. Udah bete duluan lah gitu ya. Kalau di sono jadi udah berangkat rumah gitu kan. Berangkat rumah. Enggak berangkat rumah juga, tapi memang alternatif treknya banyak lah gitu ya. Dan murah juga. Murah berapa? Kemarin kayak acara aja itu 600 baht dari 600 baht itu 6 kali 400 ya. Iya. Terus kita 250.000 ya. 250.000. Itu satu harian. Seharian. Di sebegonya aja gitu. Iya. Murah loh. Sampai malam jam 11. Dan mereka tuh ya emang anak-anaknya emang itu ya beda ya sama Indonesia ya. Udah jam 11 kurang itu panitia udah bilang stop. Oke. Udah stop. Semua mundur. Kalau kita kan disiplin. Kalau di sini kan terakhir. Bentar Pak, saya terakhir ya. Sekali lagi dong, sekali lagi. Belum ketemu nih, Oh gitu ya. Ya mereka disiplin. Oh, disiplin ya. Udah pulang. Karena bisa besok lagi, men. Maksud gua mungkin bisa anytime kan. Iya. Puas lah. Kalau di Sentul kan kita kadang tanggung nih satu lagi karena ya mumpung. Karena jauh. Kan. Susah. Gitu kan. Effortnya gede ya. Ini kan ada satu meme lah kalau di dunia maya tuh gue suka lihat drag race itu adalah fast car. Kalau motor cepat, mobil cepat itu drag race. Tapi kalau driver cepat, driver jago gitu itu bukan drag race gitu, kayak rally, kayak touring gitu. Itu setuju gak sih kalau? Enggak juga. Beda. Emang beda dunianya gitu ya. Beda. Jadi tetap drag race juga tetap harus punya skill yang. Iya. Kelihatannya lurus doang. Tapi kelihatannya simple ya. Tapi begitu kita praktekin sih nggak segampang itu sih. Gitu. Ada latihan fokus khusus nggak? Apa gimana tuh? Ada. Jadi ya pertama nih yang harus biasa bawa mobil manual. Oke. Iya. Kalau dia jarang bawa mobil manual, hari-hari metik ya nggak ketemu lah. Kadang suka susah ya gitu ya. Shifting itu kan cepat ya. Iya. Begini kayaknya, benar-benar kayak nginjek kecoa lah. Nginjek kecoa. Lu tau gak sih kalau nginjek kecoa kan? Cepat gitu ya. Mati. Nah itu memang begitu. Ilmu baru nih bilang nginjek kecoa. Oke. Jadi soalnya emang gitu kan, kita tuh kalau bisa tuh sampai jebol itu. Oh gitu ya. Ya jadi emang kadang-kadang saat kita shifting cepat itu, yang duluan masuk ini si knopnya. Iya. Jadi ngemis. Oh, gitu kan. Nggak masuk kan, jadi tuh nggak masuk. Akhirnya udah hilang time, udah pulang itu mah. Udah nangis sudah, gitu kan. Terus ada juga udah minta tapi nggak dikasih RPM udah teriak tapi nggak dikasih. Karena putar kelewat. Iya, ini belum teriak nih, belum 8.000 kata mekanik gua harus 8.000. Tapi kalau cuacanya nggak ini beda kan nggak bisa 8.000. Betul. Akhirnya ngemis, ya itu sama motor juga gitu. Makanya kalau drag race tuh dipandang sama orang yang nggak hobi drag race ya pasti ya balap apa lurus doang. Tapi kita kan di situ ada teknik shifting, itulah teknik Superman. Iya. Itu emang Superman kan dilihatnya apaan gaya-gaya ntar belum aja orang jatuh gitu. Orang kalau ngomong gitu. Tapi itu teknik. Nah, untuk regulasi kan gue sempat baca itu beban total itu ditimbang ya? Ya, betul. Jadi motor dan orang. Ya. Itu kemarin di kelas berapa kilo? 128. 128 kilo itu motor dan joki lo kemarin berapa? 50 kilo? 52 sama helm 54. Oh sama helm sama wear pack semua harus ditimbang tuh? Iya. Sama sepatu. Semua lah pokoknya. Kalau misalnya motornya lebih ringan, apakah bisa lebih kencang? Berat totalnya atau motornya aja? Ya berat totalnya lah. Atau motornya kalau kita ngomong motor. Kalau motor dia masih iyalah power weight to ratio kan. Power weight to ratio. Untuk upaya meringankan motor kan udah bentuk motor kok jadi aneh banget jadi gitu kecil kan. lah. Jadi kecil banget. Bahannya jadi aluminium. Bahannya jadi aluminium segala macam. Itu berarti pemilihan bahan-bahan yang emang pasti udah ringan dan kuat berarti. Iya. Nah, 15 juta lah ya. Berat tak tuh. Standaran itu. 15 juta. Belum kita nggak usah ngomong engine swap. Ini kalau kelas 2 tak deh yang lagi viral sekarang. Kencang dari standar nih. Itu berapa kalau di Tekno Tuner? Berarti paket harian kan? Paket harian. Itu kalau sama paket knalpot semua sekitar 5 juta 4 jutaan. 4-5 juta udah. Udah setengah poin gitu ya. Spek Antasari lah. Spek Antasari ya. Malam-malam deh. Oke. Enggak sekalian pulang gitu mah. Pulang ya emang rumahnya di Citos itu. Enggak salah juga. Oh gitu ya. Tapi dari paket 5 juta nih, ini stage 1 lah ya. Iya. Stage 2-nya deh, harian plus. Kalau ini sih beda sih. Biasa aku jual paket itu HP. Misalnya 34 HP, 38 HP, ada 42 HP, gitu ada 45.
Standar HP-nya berapa kalau Ninja gitu? Standar ting-ting. Ting-ting. 26. Oke, 26 HP. Terus tadi yang 5 juta jadi berapa? 30? 34. 34. Dari 34 ke 38? 38. 38 HP berapa? Tuh nambah 4 HP nambah berapa? Itu sekitar 15 atau 16. Oh, 15 juta lah ya. Nah, itu dengan kita misalnya invest 15 juta. Ya anggaplah sekarang udah kegoreng lah. Anggaplah RR ya. Kemarin tetangga gue berapa? 30 juta deh. Ya gue punya uang gak sampai 50, 45 juta nih. Jadi 38 HP ya. Itu top speed bisa berapa? 38 itu top speed bisa tergantung tracknya juga. Oke, ya anggaplah kita 500 meter. Ya gitu deh, 500 meter sekilo deh. Sekilo. Sekilo. Kembali lagi tergantung bobot ridernya. Ridernya anggaplah kita optimasi gue dulu gitu. Sama ya. Sama lah 60-an. 200 pasti udah. Kalau 30 bisa 190-an. Buset. 190 ya. 190. Minimal lah itu ya. Minimal. 190 itu kenceng banget kan? Kalau berani Superman ya 200. Iya, 200. Oh, gitu. 200 lebih ya? Bisa. Oh, gitu. Nah, balik lagi mobil nih. Ini kan tadi Yaris nih. Kita ngomong kebetulan lu pakai Yaris. Sekarang sih lagi Yarisnya udah jual. Oh, dijual. Kalau udah menang, gak ada tantangan lagi. Enggak juga. Oh, enggak juga. Bosan. Nah, ini kan kalau kita ngomong di event nasional lah kayak Gias, kayak IMS gitu kan. Biasanya kan emang Honda dan Toyota kan berhadapan-hadapan kan. Mungkin dua raksasa lah gitu. Ini kan berarti kan yang satu Yaris, yang satu Jazz. Ini dua-duanya jargonnya anak muda nih kalau di mobil nih. Pengalaman lo? Kencengan mana? Yes. Honda. Kalau Jazz itu SOAC terus dalamnya tuh aluminium yang setahu saya. Dia aluminium beda sama ini kan sama YZ Yaris. Dia besi semua makanya lebih kuat. Kalau badak-badakan Yaris deh itu dia mau kita telat oli kayak apa aman aja lah. Tapi kalau Honda ya kurang. Harus lebih diperhatikan lah lebih ya ibaratnya Android sama iPhone-nya. Oh gitu ya. Kalau udah pakai Honda tuh iPhone. Ya gitu ya. Agak ribet ya. Tapi ya speknya mantap. Gitu ya. Nah itu yang lu lakukan targetnya sekarang mau berapa? Yang 9 detik tadi? Kan udah 10 dong Yaris. Ya kalau bisa sih 402-nya 14 lah. Buset. Ya pengennya. Tapi sementara sih ya deket-deket paling 15 detik. Dengan 14 sampai 15 detik ini dengan Honda Jazz. Lu Jazznya GK? G8 2013. G8 2013 yang lu lakukan apa aja nih? Rencananya? Udah mau yang ke-15 dulu aja ya. Ke-15 ya paling itu apa? Kenapa tadi lu pasti? Ya itulah paket yang itu tuh. Knalpot, kopling. Sekarang kan knalpot, kopling sama remap aja. Kopling masih standar. Ya paling ntar upgrade kopling. Terus juga sama mainin head lah. Ya gitu-gitulah. Oversize 50. Oh gitu ya. Gitu aja sama oversize gitu kalau di itu berarti kalau CC nggak dihitung berarti ya. Tetap yang isi bracketnya itu yang dihitung. Ya gimana bracket aja kalau drag race sih. Gitu ya. Pokoknya tetap waktu ya. Mesinnya terserah lah ya. Iya. Kita kan rata-rata mobil biasanya tuh lebih ke bracket time. Iya lebih ikutan bracket. Nah kalau pernah ikutin FFA? Pernah nyobain nggak ya? Belum pernah. Belum sampai situ. Tapi kalau di FFA itu berarti emang bener-bener pol-polan aja gitu ya kalau di FFA tuh. Pol-polan. Kalau di Indonesia rekor 201 FFA siapa ya? FFA berapa detik ya? Siapa ya? Lupa kemarin 94 ya? 94. Itu 200. 400. Iya 400. 9 detik kan? Iya 9,4. Itu mau ada Evo gitu. Itu kan, ya? Dari Kostif itu. Steve Garrett Riau. Itu pakai Evo. Evo ya. Iya, Evo. Udah AWD-an gitu ya, gitu ya. Udah megang Indonesia sih Evo sekarang. Iya masih Evo lah ya. Iya. Emang itu yang kencang sih. Mantap lah udah. Nanti ya. Itu udah. Lo gak ganti Evo? Belum lah. Oh belum. Itu berat banget ya. Oh ya ntar loh ya. Oh namanya juga rezeki mah gak tahu ya kok ya. Iya. Susah juga bawanya kok. Om. Kenapa? Di bawahnya susah itu. Ya sama orang-orang yang ahli aja udah bawahnya. Kita gak bisa lepas kopling sembarangan. Gak lepasnya juga gak bisa nyentak gitu. Oh gitu. Harus ada metode kayak ngurut gitu. Jadi lepas koplingnya tuh kayak nggak digini langsung. Kalau kita biasanya standar langsung 1,5 tahan, koplingnya langsung lepas jalan gitu kan. Ini enggak, dia kayak melepasnya halus tapi bagaimana caranya kita langsung begini mobil. Itu balik lagi ke teknik berarti ya. Teknik tuh susah itu deh. Tuh udah.
Itu dia balik lagi. Itu harus belajar dan waktu lah ya. Jam terbang lah ya. Itu nggak bisa dibohongin itu ya. Benar. Berarti mirip kayak motor tuh begitu. Nggak bisa langsung di itu nggak bisa. Oh nggak bisa? Ditahan, diurut. Sama. Itu susah itu urut kita tuh. Salah urut bisa jengkang ya. Bisa lagi jumping gitu. Kalau nggak jumping ya spin di antara dua. Dua itu ya. Pokoknya kehilangan waktu lah ya. Iya. Nah, ini kan ada motor 2 tak dan motor 4 tak. Itu pendekatannya kalau dari sisi rider gitu beda nggak sih itunya? Cara ngambil startnya apa? Beda. Oh 4 tak 2 tak beda? Kalau 2 tak itu kan lebih ke HP horsepower. Oke. Kalau 4 tak tuh torsi lebih ada. Harus lebih ada. Jadi pendekatan rider juga beda? Beda. Jadi kalau 2 tak itu power band itu sempit. Maksudnya nggak seluas 4 tak. Kalau 4 tak tuh power bandnya gede kan? Iya. Jadi kalau kita dyno tuh grafik torsinya tuh naik dulu. Iya betul. Kalau 2 tak itu barengan. HP di bawah, torsi juga di bawah deh bareng. Berjalan seiring lah kalau seiring. Gitu ya. Makanya power band itu sempit. Jadi RPM mesti agak tinggi. Agak tinggi ya. Betul. Kami kan Black 2022 ini sempat ngadain event drag race juga nih. Tajuknya kan Black Drag Race and Bike Night Battle. Jadi emang itu mobil ada, motor ada di Wonosari Jogja nih. Tahun depan nih akan kita buat lagi nih. Mungkin berharap jumlah kotanya lebih banyak. Kalau di Jogja mungkin kita mungkin bisa di Cimahi, Sangkal atau di mana, mungkin di Sentul gitu kan. Nah, tadi kan lu bilang nih, kalau di mobil, wah itu panitnya bagus tuh di Cimahi, dibersihin gitu segala macam. Sebenarnya kalau dari sebuah event drag race nasional ya di Indonesia yang bagus tuh, kalau menurut user kayak lo apa yang harus diperhatiin? Ya tertata aja, jadwal tuh jangan ngaret. Biasanya panitia tuh ngaret. Oh jadwal jam 8, jam 10 belum mulai. Oh gitu. Itu gara-gara apa biasanya kayak gitu? Biasanya gara-gara apa ya, sistemnya ada sistem apa timingnya, lampu terus siap. Ya panitia-panitia yang lain mungkin di dalam perjalanan kayak kan ada panitia dari IMI juga. Kan ada stakeholdernya banyak lah. Kadang juga ada peserta juga udah dibilangin harus pakai KIS, dia sampai sana baru bikin KIS. Jadi pendaftaran dibilang harus langsung transfer online, dia ada yang OTS, itu yang bikin ngaret sebenarnya. Ya. Cuman ya udah pasti ngaret sih, nggak akan. Udah pasti ngaret. Iya. Jadi kalau ngaret itu hal yang biasa banget sebenarnya. Ya biasa nggak biasa, cuman ada yang ngaret sampai parah banget sampai siang. Ya. Oh gitu. Itu iya benar. Belum mulai udah kesal duluan jadi ya udah. Ya. Jadi udah moodnya udah hilang gitu ya. Terus yang paling gue betain banget nih kalau peserta dikit ya, cuma nggak tahu ya. Kalau kita kan namanya yang buat acara itu kan bagaimana pemasukan pendaftaran ya. Maksud gue kalau jumlahnya dikurangin nggak apa-apa. Oke. Ya, tapi jangan sampai nggak dapat sama sekali. Kita ikutan drag race kan itu kan effortnya gede, daftar biaya. Oh ininya hadiahnya nih maksudnya. Iya, gitu. Sorry, gitu. hadiah gitu. Curhat lagi nih. Dia curhat lagi. Kan dia Black kayak gitu deh. Oh, kalau Black gue percaya nggak bakal. Oh gitu kan. Nggak bakal. Kalau Black tuh jamin. Ini kalau kita bikin ikutan kan lo? Ikutan. Oh, jadi udah 9 detik tadi, 9 detik. Ya, belum lah. Oh, belum. Belum lah, itu 10 aja. 10 detik. Oh, jadi masih yang tak-tak. Oh, udah lewat ya. Bukan gitu loh. Oh gitu. Nah, kalau dari Kohan sendiri, pengalaman nih ikutan drag race di Indonesia, tarkamnya, nasionalnya tuh sampai si Thailand gitu, ada yang bagus ya kayak gimana sih? Bisa ngasih ini nggak kita? Kalau aku sih lebih sukanya kayak kemarin aku sempat ikut ya di Dewe di Lanut, Wonosari juga sama. Itu di 402. Oke. Jadi jam 201 402 gitu. Enggak, kalau aku ya. Kalau aku lebih suka di 402. Lebih panjang gitu kan. Lebih panjang. Lebih lama mainnya juga ya. Soalnya kalau 201 kan technical banget joki ya. RT-nya harus kecil, semuanya ya benar-benar pure joki. Oh gitu. Tapi kalau di 402 selain jokinya juga itu apa si motornya ya teknikal motor juga harus benar gitu ya. Harus benar. Oh gitu. Tapi kan kalau kita ngomong dunia 402 semua rata-rata ya? Iya. 402 ya. Nah kalau untuk joki sendiri regenerasi jokinya kan gue lihat joki lo tuh siapa? Dian Mae. Nah itu kan masih muda banget ya? Iya 20-an berapa gitu. Makanya kan kayaknya kemarin udah ikutan dulu 8 apa 9 tahun berarti kan dia umur belasan tahun kayaknya udah ikutan. Dari SMP ya? SMP gitu kan. Nah maksudnya regenerasi gitu bagus gak sih di Indonesia kalau untuk joki-joki gitu? Apa ya udah senior udah bangkotan kayak gue masih joki aja gitu gak? Udah gak ada sih. Udah gak ada ya? Muda-muda ya pasti ya? Muda-muda. Kalau di mobil sendiri saingan-saingan lo lah itu banyak anak muda apa yang sama apa yang juga yang lebih tua dibanding lo tetap balap aja tetap gitu di 16, 15, 17 itu ya muda-muda ada juga om lah gitu ya biasa dia ketua klub gitu. Ketua senior komunitas ya biasa dia ketua jadi apa figur lah ya, gitu itu ikutan ya tapi kalau yang biasanya tuh yang
memang dia rutin balap yang tua masih itu, ya udah pasti dia ikutannya tuh ya kelas-kelas 12, 11 gitu-gitu. Bos sudah. Balap dari kapan drag race? Pertama kali nyobain 2014. Sekarang udah di sirkuit ya. Anggaplah udah 8 tahunan lah ya. Untuk berkarir di dunia balap drag race mobil di Indonesia menurut lo gimana? Agak kurang ya. Kurang. Kalau berkarir tuh dia mobil di slalom, drifting. Slalom, drifting atau touring gitu ya, rally gitu-gitu bisa ya? Iya. Tapi biasanya sih basic banget kalau buat berkarir slalom. Slalom. Pasti dipakai tuh dia ntar buat touring. Iya. Pasti rally dipakai juga gitu. Kalau drag kurang. Kalau drag race itu ada ini nggak sih? Ibaratnya kayak joki apa ya? Pembunuh bayaran lah, kayak joki tembakan gitu. Udah lo punya pasti. mobil? Udah pasti ada. Pasti ada. Semua balap pasti ada. Semua balap pasti ada. Pasti ada joki. Di drag race belum ada? Ada. Itu bisa beda berapa sih lo kalau bayar joki gitu? Tergantung nama sih sama kepamoran dia. Oke. Ya, kalau yang nggak pamor tapi jago ya paling dia bilang udah santai aja berapa aja bang. Gitu. Biasanya gitu. Paling murah banget sih kalau mobil 700 ya. Itu sekali satu nomor. Satu nomor, berarti satu nomor 700. Kalau motor dulu kan Ogut juga sempat di road race motor. Gope. Gitu. Lu pernah sampai joki gitu juga? Iya. Kalau road race lebih sering. Pengalaman lu boleh juga ya, pokoknya gitu ya. Iya begitu. Pasar senggol. Pasar senggol bener ya. Pakai apa dulu? Zamannya 2 tak 4 tak? Jadi awalnya di Matic. Oke. Ya dulu Helmi Sungkar, Helmi siapa sih itu? Iya Pak Helmi Sungkar almarhum. Bikin event tuh 2012 Matic Race. Oke. Nah itu kita rame tuh Matic dihidupin sama dia tuh. Udah ada tuh semua tuh bengkel-bengkel mau dari Jabodetabek luar kota juga. Itu pakai apa? Bangun Matic. Waktu Mio, Beat gitu. Tergantung kelas gitu. Tergantung kelas ya. Nah dari situ ngeliat kan bengkel-bengkel daerah lah. Ini bagus nih bawanya nih. Podium terus. Oke. Tadi suruh bro bawain motor dong gas. Udah pasti kalau udah kita itu joki tembak itu, iya. Udah kan prestasi udah pasti ditempel itu kayak gitu ya. Pasti. Berapa Star Money? Sempat bingung tuh. Star Money apaan lagi nih? Itu apa ya bahasa Indonesianya gitu ya? Iya. Star Money apaan nih? Oh ternyata joki dibayar. Ya dibayar. Satu kelas, satu motor. Kadang tapi kalau orang Indonesia kuat-kuat, satu joki bawa 10 kelas. Wah? Iya. Road race tuh. Borongan gitu. Borongan. Jadi 5. Masa si joki kurus-kurus ya? Iya. dulu gue nggak segini. Nggak segini. Ya dulu waktu ganteng dulu ya. Iya, dikit lah ganteng. Dikit lah siap. Anjir. Nah, bro, kalau di drag race ini di kawan sendiri ada apa namanya? Berarti punya joki-joki apa ya? Alternatif juga banyak. Di joki ada berapa di bengkel? Andalannya lah gitu. Ada 3 sih, ada 3 atau 4 gitu. Ada 3 atau 4. Ada. Tapi si joki-joki ini 3 atau 4 orang ini tanda kutip emang suka dipakai sama orang juga? Enggak boleh ya? Nggak masalah sih. Nggak masalah. Nggak masalah. Karena aku nggak pernah kontrak itu nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Ya dia semi freelance lah. Cuma dia kebetulan emang besar dan berjaya di tuner, jadinya sama Kohan terus gitu mungkin gitu ya. Tapi kalau pasaran untuk drag race sendiri segituan juga kalau di motor. Tahu nggak harga pasaran joki tembak itu? Mirip-mirip sih. Iya, itu udah pasaran lah ya. Udah pasaran. Gak mungkin lebih mahal banget, gak mungkin lebih murah banget ya segituan lah kalau gimana pamor dia aja sih. Iya tergantung. Kadang dia prestasi lah berarti ya. Kadang dia terkenal, jago ya. Kadang dia minta berapa matokin. Tapi kalau kita di Thailand kan kemarin sempat Thailand ya. Dia ini yang joki kelas A ya, yang udah top ya, udah yang the best lah. Dia per bulan itu bisa menghasilkan sekitar 120 juta ya sebulan. Hah? 120 juta rupiah. Itu untuk nyeting aja ya. Jadi kalau sehari di nyeting bisa 5-6 motor. Jadi dia benar-benar intens gitu loh. Emang pekerjaannya di KTP begitu. Tanya joki. Iya. Ya benar 120 juta. Iya. Tapi susah. Beda-beda motor kan enggak? Iya, beda-beda. Dia harus benar-benar. Saya benar-benar emang ya pekerjaan lah ya. Iya. Dia emang punya kehandalan di situ benar ya. Dia pindah motor ini best time. Dia pindah motornya lagi best time. Dia totalitas berarti ya. Totalitas. Luar biasa ya. Ya karena emang gara-gara si industrinya itu ya. Sampai dulu hilirnya sih ngedukung di sana tuh ya. Betul. Menarik banget nih ngomong. Setelah pengalaman di Thailand kemarin ada persiapan khusus nggak? Kalau kemarin kan kita menjadi tamu nih.
Nah kan kalau sekarang kita jadi tuan rumah, jadi kan ibaratnya isu aspal udah mengecil gitu ibaratnya, walaupun mungkin belum pernah udah cobain Mandalika? Belum. Nah misalnya anggaplah cuma kan aspalnya kurang lebih anggaplah sama lah aspal Indonesia gitu kan. Itu ada persiapan khusus nggak? Kemungkinan untuk Thailand Indonesia pasti kita menjamu dia kan. Iya. Kita ajak dulu nih, cobain dulu tracknya seperti apa. Kayak seperti penjebak gitu loh. Nih cobain tuh asal Indonesia langsung, nggak mungkin. Kita kibul-kibulin. Ya kan nggak mungkin. Kan kita kan memang harus bener lah gitu ya. Friendship kan, maksudnya kita berteman lah. Iya. Jadi harus fair gitu loh, kita datang Indonesia, coba dulu nih tracknya seperti apa, entah konsultasi seperti apa, ya nggak masalah. Gitu. Ya sama lah berarti ya. Sama ya. Tapi harusnya targetnya paling enggak di Indonesia harus lebih bagus dibanding kemarin. Iya harusnya. Harapannya begitu ya. Betul. Nah, ini kan gara-gara viral segitunya gitu kan, ternyata memancing sultan-sultan nih untuk bangun motor gitu kan. Iya benar. Iya kan? Itu boleh tahu nggak sih kalau udah level-level gitu habis berapa? Itu satu motor ya. Full satu motor enggak nyampe. Masa 80-90. 100 lah ya, 100 udah sama motor itu, 100. Udah. Jadi enggak usah bayar setting lagi, pokoknya terima jadi aja. Oh, terima jadi. Tinggal gas. 100 juta mah ya remah-remahan doang ya, 1 juta ya. Nah itu kan itu 2 tak tuh. Gimana soal tadi yang MX King yang sampai 350 cc gitu? Itu biaya berapa kalau gitu? Gede itu. Oh, gede. Itu bisa 200 300? Nggak nyampe sih, 200 mungkin. Oh, paling nggak 100% lebih mahal lah ya dibanding dengan yang itu ya. Oh. Soalnya kayak Ecu aja udah berapa duit? Iya, Ecu ya. Soalnya itu udah produk digital semua sih digital semua ya. Hambatan terbesar ya buat drag race di Indonesia tuh apa? Hambatan. Ya, lu pengen jadi berkarir lah atau lu pengen sebagai entusias drag gitu kan. Aduh, susah banget main dragnya gimana apa sih sebenarnya selain sirkuit gitu ya. Ya sirkuit pasti tempat latihan ya. Iya, tempat latihan ya. Nggak ada ya? Nggak ada sih. Jadi mau nggak mau ya menggunakan jalan pemerintah itu ya? Nggak juga. Oh, nggak juga. Jadi nggak kepancing ya apa? Kayaknya tahu tuh ada mall seberang-seberangan apa gimana gitu. Tuh ada stasiun TV dulu lah. Oh gitu. Yang dekat stadion bola itu ya? Oh iya. Senayan lah. Ya memang nggak ada lah. Kalau mobil kan gede ya. Ya motor juga sebenarnya nggak ada sih gue ya, jarang, susah ya. Jadi kita susah lah intinya untuk kalau drag tuh susah. Tapi kalau motor enaknya ada sera. Sentul ya. Paling sayangnya ya. Sayangnya mobil kok nggak ada gitu. Oh, gitu. Ternyata kalau mobil tuh ya memang antusiasnya kurang. Bukannya kalau starternya drag race kalau udah yang kalau buat yang kayak Sera gitu kayak praktis ataupun pakai uang gitu ya kurang dia. Kurang rame. Pernah dicoba. Tapi dari manajemen Sentulnya juga sih kadang ngelarang kalau mobil. Oh, ngelarang ya. Kalau motor oke lah, mungkin ada resiko. Kalau Sera memang udah budaya Sentul dari dulu tuh. Oh gitu. Ya motor dulu. Ya hambatannya sih mobil ya untuk praktis lah ya. Kalau udah habis bangun mobil, kita mau tahu nih time-nya berapa nih mobil. Ngetesnya bingung di mana? Bingung ya? Mau nggak mau di tol kadang-kadang. Malam-malam sekalian pulang. Pulangnya di tol nih berhenti gitu. Jauh gitu tapi ya. Sekalian di tol sepi gitu. Nah ini kan kalau kita ngomong YouTube ya, ini kan banyak banget konten-konten yang gue nggak usah sebutin channelnya lah ya. Tapi kan ya dia ngetes mobilnya kan di jalan tol gitu kan, nyari lawan gitu kan. Ada yang di Jawa tuh yang nyari lawan nyari diesel-dieselnya kayak gitu. Nah, lu pernah nggak kayak gitu? Misalnya ngetes mobil lu emang di jalan, kebut-kebutan di jalan tol aja gitu. Maksudnya emang sengaja gitu. Kalau ngetes sih biasanya kita ya kebutuhan aja. Sampai gigi 4 ya sekiranya udah 400, apalagi sekarang udah ada alat namanya dragi. Dragi, betul. Nah, Racebook ya ada semua. Itu lebih mudah lah ya. Lebih mudah. Jadi kita udah ada tulisannya ntar 402, dia ngomong tuh 402, udah kita ngerem. Nggak pernah kita sampai top speed nyari lawan begini-gini, waduh. Itu nggak rekomen itu. Oh, nggak rekomen ya? Nggak bahaya. Pernah nggak? Pernah. Tapi nggak niat gitu. Kalau kita videoin on cam itu udah niat itu. Iya, itu kan emang nyari konten kalau kayak gitu. Ya, konten kayak gitu sih. Seru sih nontonnya, seru sih. Seru. Gue sih berharap kadang-kadang, anjir nih orang konten gini nih, pengen gue kadang-kadang ketemu gitu loh. Iya, terus gue pengen tahu kencengan mana gitu. Iya, pengen tahu gitu. Tahu ya.
Kadang gue sebenarnya bisa lewatin, gue pura-pura biar masuk kamera dia aja. Iya sih, lumayan. Wih, ke film gitu kan, lumayan kan lihat. Surat hilang lo. Enggak, soalnya gini loh, kalau kita lihat di tol-tol Jawa nih terutama ya, gue lihat gila men, bisa lah sih 200 lebih gitu kan, jalan tol begitu kan, maksudnya ya. Itu berani sih. Kan kalau misalnya motor kan ya kita nggak bisa pungkiri lah ya. Tadi kan spek harian kenceng gitu kan segala macam itu kan. Kan sebagai bengkel kan nggak bisa ngawasin. Iya. Mau dipakai buat apa gitu kan. Gitu. Pernah nggak sih tanda kutip kena masalah gitu? Ini kebut-kebutan ketemu lu nyeting di mana gitu kan? Dulu sempat itu sekitar 2012 2013 ya. Oh iya. Sempat di kawan lama ini. Dulu kan sering nyeting kan di situ tiap malam begadang sempet satu hari itu di press. Oke. Tangkap lah itu. Masuk penjara di Polsek ini Kembangan kan masuk. Iya. Nah, semenjak itu udah kapok lah ya. Udah akhirnya udahlah. Apas lah gitu ya. Memutuskan udah jangan usah nyeting malam lagi lah. Ya jadi aku ya pasti. Tapi emang tidak bisa dihindari sih kayak gitu. Ya emang nggak bisa. Cuman belakangan ini kan tiba-tiba ada street race lah. Kan itu buat mengurangi balap liar. Aku setuju banget. Karena sempat berpikir gini, kita lagi balapan di start nih, tiba-tiba di belakang ada yang sakit, ada yang mau melahirkan, kita nggak tahu. Betul, kita tutup jalan gitu kan. Betul. Coba kalau kita dibalik. Jadi sumpahin orang banyak lah gitu ya. Betul ya. Bahaya tuh. Bahaya. Itu mau bener. Tapi emang nggak bagus lah begitu ya. Nggak bagus lah ya. Kalau kita mengganggu orang ya. Iya. Nah, bro, menarik nih. Lo kan tadi udah pegang Yaris, pegang Jazz. Nah, ini kan mereka penasaran. Nih kita ngomong langsung yang entry level nih, kelas 16-17 detik. Yang harian ya. Itu ada nggak mobil-mobil yang ibaratnya yang anak muda, ya anggaplah di bawah 100 juta gitu, yang rekomen buat drag race kelas 16-17 yang gampang ngurusnya, modifnya juga nggak terlalu ini gitu. Menurut lo apa? Nih dari yang langsung muda aja. Langsung mobil muda apa? Ya boleh serah, pokoknya serah lu lah. Ya kalau budget di bawah di bawah cepet itu, ya udah bisa dapat Vios, Yaris, Brio. Oke. Biasanya pilihannya itu tuh. Terus Vario bukan kencang ya, enak ya? Kan VTEC tuh. Iya, tapi lebih enak kalau ngomongin VTEC tua ya itu si CTZ. Enteng mobil enteng ya. Itu emang udah recommended. Kan pilihan gue nggak pernah salah. Itu paling rekomend udah. Type C ya. Ya, tapi sayangnya partnya agak susah. Body partnya susah ya? Enggak, ini mesinnya. Oh, mesin juga susah ya? Kalau kita balap mah body part santai aja. Santai aja ya. Belang bentang nggak apa-apa, yang penting mesin. Oke. Dia agak susah barangnya. Kalau itu GD3? GD3 boleh, cuman ya paling bagus tuh GD3 yang VTEC manual. Tapi jarang mahal. Jarang dan mahal. Iya. Itu enak juga. Ya. VTEC-nya juga masih pure. Iya. Itu budget di bawah 100. Ya, kalau Swift gimana Swift? Swift boleh juga, tapi jarang lah. Jarang ya. Karena memang ya bukan mobil ini kali ya. Jarang dipilih lah. Sama anak muda jarang. Kalau anak muda kan temannya pakai ini ngikut ya. Ya. Gitu. Itu boleh tuh. Iya. Kalau di motor gimana Pak? Anggaplah motor-motor apa sih kalau kita ngomong yang jadi 4 tak aja dulu 4 tak. Kalau 4 tak menurut aku ya, yang simple terus awet terus murah kan. M-Making sih. M-Making ya. M-Making itu berarti kan mesinnya fiction betul ya? Ya betul. Kalau lebih sama ya kan? Dia kan SOHC kan. SOHC. Tapi 4 klep ya? 4 klep. Oh iya model NMAX gitu berarti ya? Apa namanya? Sama NMAX, sama MX. NMAX itu sama ya? Sama. Oh. Jupiter MX yang lama? Sama SOHC juga. Kurang lebih itu masih enak lah buat di. Enak. Cuma bedanya karbu sama injeksi aja gitu ya. Kalau di modi-modi buat harian gitu ya, buat harian kencang itu berapa juta? Itu 2-3 juta udah oke. 2-3 juta udah oke banget ya? Udah oke. Core up, udah klepnya digedein gitu ya. Terus dia dan radiator kan. Oh. Jadi ya udah oke lah. Udah teknologi lah ya. Mungkin itu lebih ke teknologi ya. Teknologi ya. Mobil motor juga gak gitu mahal ya. Nah ini menarik nih. Ada satu di dunia apapun ya, biasanya kan ada anak klinik nih. Gaib-gaib, sihir-sihir gitu kan. Di bola ada. Di bola kan misalnya di gawangnya ditaruhin telur busuk lah apa. Ya bukan gaib sebenarnya, gak ada telur busuk, jadi kipernya gak mau ke kanan. Iya benar. Nah gitu. Kan di drag race mobil ada gak kayak gitu? Drag mobil jarang. Pengalaman lo? Sepengetahuanmu jarang. Gue belum pernah lihat. Tapi kalau road race, iya. Oh di road race ada? Sangat banyak sekali. Oh gimana? Gimana? Pengalaman gimana? Siram air. Oke. Itu mah bukan klinik disiram, memang jadi basah. Iya, tapi ada air tuh dia airnya tuh disiram gitu.
entah kena keciplok dia nggak lama jatuh. Kalau nggak jatuh motornya trouble. Tiba-tiba motor tuh ada juga tiba-tiba motor isinya pasir bloknya. Gitu? Nggak tahu dimasukin apa enggak tiba-tiba itulah. Dikirimin kayak gitu-gitu ya. Gue juga dulu pernah pakai klinik gitu. Pakai klinik tuh. Menang. Bukan masalah untuk menang-menang atau ini jahilin bukan. Tapi klinik buat defense. Oke. Jadi supaya nggak dijadiin orang. Pertama, kedua, biar gue jatuh tuh nggak terlalu ngerasa sakit banget lah. Gue nggak mau patah tulang. Mau patah tulang. Iya, karena kalau koreng-koreng udah pasti. Udah enggak sih. Kalau wearpack aman lah. Kita kan pakai wearpack ya. Nggak bagus sih kayak gitu gue. Ya karena memang gue takut patah ya. Karena ngerasain patah tulang tuh nggak enak banget. Sakit banget bener. Nah ini salah satunya nih kan ini nggak bisa begini nih jari gue. Ini nggak bisa nih tuh. Gitu ya. Ini sama ya tangan gue ini patah nih. Iya. Kalau road race pasti patah-patah. Lecet-lecet enggak. Koreng enggak ya langsung patah gitu ya? Langsung patah udah. Sama bengkak-bengkak kegeser lah itu. Iya gitu. Itu lama banget semua. Nah itu paling banyak kalau kelenting itu ya road race sama drag. Kalau drag silakan lah ini. Nah gimana nih? Kalau drag race kan ingat ya kalau zaman dulu tahun 90-an kita ada yang kick setan tuh kan. Pernah pengalaman nggak kayak gitu? Banyak sih kalau pengalaman. Banyak banget. Ada yang lucu nggak gimana? Ada juga tahun 2008, 2009 gitu ya. Kita balap nih sama motor apa gitu. Drag race nih? Enggak, balap liar. Main tuh, kalah. Terus jokinya bilang, kok ini kayaknya motor ada boncengan nih. Ngegandolin? Ada yang gandolin. Terus kok saya bilang dong, loh, lu tanya dong yang belakang pakai helm nggak? Oh iya, mau pakai lah. Akhirnya itu sebenarnya mistis kan, sebenarnya nggak tahu lah. Nah juga sempet juga kejadian waktu 2000 berapa gitu, 2010, 2011, taruhan juga tuh di Sentul. Nah itu sampai dibilangin, kok motornya siram minyak babi. Terus kedua treknya lempar garam. Wah pokoknya udah inilah. Dan akhirnya emang motornya saya kalah. Tapi kalahnya bukan karena mistis. Ya emang kepelaan aja motornya gitu? Bukan, karena joki saya dibayar sama lawan. Jadi seolah-olah seperti akan kena mistis. Makanya semenjak itu gue gak gitu percaya sama yang kayak gitu. Tapi dalam dunia begitu hal-hal itu isu yang wajar ya? Wajar. Ada aja ya? Ada. Gue rasa kalau misalnya jinnya begitu, jinnya belajar porting polis gue rasa. Enggak, kalau emang ada mistis ya, kita gak usah bikin motor kenceng. Motor standar dibalapin aja, gitu ya? Udah pasti menang. Nah ini udah kan dari mulai track, teknis mesin, harga kita udah bahas nih sampai klinik. Nah sebelum kita closing nih, tipsnya deh, kan mobil nih, kan tadi fokus segala macam supaya nggak miss shifting. Terus misalnya udah minta nih RPM belum pindah gigi, pengalaman lo latihan tuh kayak apa? Ya tipsnya sih ya lebih ngerasain mobil aja. Maksudnya tuh sering bawa manual aja mobil hari-hari. Kalau misalnya memang udah sering bawa mobil manual, mobil pegangan manual. Kalau udah itu kan kalau setiap drag race itu event ada sesi latihan ya. Ya udah hari Sabtu itu kita benar-benar fokus udah latihan. Harus latihan ya. Nah tipsnya tuh udah bawa seperti bawa mobil biasa, cuma bedanya kita shiftingnya di RPM tinggi. RPM tinggi dan tentukan misalnya mekaniknya tentuin RPM berapa itu di situ lah. Ya misalkan dia nggak ngerti, dan ini opernya di 7.000 aja. Udah terserah dia mau shiftingnya gimana. Ketika dia kurang ntar kita kasih tahu lagi. Jadi ya intinya bawa aja, relax udah. Kalau saya lihat sebelah kita, wah ini mobil kenceng banget. Kadang-kadang kan random ya. Kita baru belajar di sampingnya FFA. Nah itu random, itu bikin itu tuh nervous tuh. Gara-gara ngeliatin dia gitu kan, ngeliatin lampunya udah hijau dia nggak jalan-jalan. Nah kadang udah dari gigi 1 langsung opernya ke 5. Ada juga gitu? Mundur aja ada. Mundur. Nah jadi dia lewatin playstack dulu. Kalau ini serius. Mundur ada. Mundur. Ada banyak. Oh iya. Jadi kan kalau lampu drag itu ada playstack kan, dua putih dulu tuh untuk memastikan si sensor itu ya tuh ya. Iya. Dia kadang kelewat, mundur, GGR kan, udah langsung dia cari RPM, wah. Pas udah hijau, buset mundur. Itu aja celaka nggak? Malunya bos kalau kayak gitu. Iya, malunya dia langsung, udah malu deh, langsung nggak ikutan. Tapi mobil Eropa sering loh. Iya.
Karena kan gigi mundurnya gigi depan. Oh iya kan? Itu BMW 36 biasanya. Wah sering banget. Emang kayak gitu ya? Mundur. Makanya kita kalau lagi ngantuk itu ya jangan dekat-dekat, kemudian jauh-jauh. Menjaga sesuatu lah ya. Ya, terus juga memang kalau latihan yang tadi ditanya, ya itu bawahnya seperti biasa aja. Anggap aja lampu merah harmoni kayak. Harmoni. Loh, kata Senayan tadi. Oh, enggak enak. Berarti beda tempat lagi nih, beda tempat lagi. Enggak, itu harmoni habis pulang kerja gitu. Kalau Senayan kan ada lampunya. Ada lampunya ya. Adanya orang itu. Dua. Ya. Gitu santai aja. Agak pokoknya santai aja ya, fokus dan santai ya. Iya. Kohan, gimana Kohan? Ini berarti tipsnya kalau Kohan ada dua nih. Kalau misalnya gua pengen jadi punya motornya, sama atau pengen jadi jokinya. Dan dari motor dan dari joki, ada tipsnya nggak? Waduh, kalau aku sih berharapnya ya dibuatkan track lah. Itu sih. Pokoknya kalau udah buat track, grafik balap liar pasti itu pasti langsung turun ya. Dengan harga yang harus terjangkau pastinya ya. Betul. Nah, itu street race gue bingung nggak ada lagi kenapa ya? Nanti ada Desember kalau Januari ya. Oh. Gitu. Jadi cuman dari kita tuh baru udah bilang sama dari Kapolda ya. Kita tuh berharap tuh jangan cuman 3 bulan sekali. Kita mau itu kalau bisa ya seminggu sekali. Setiap hari kalau perlu. Kalau perlu setiap hari. Dibuka gitu loh. Iya. Soalnya gue lihat nih ya anak muda dengan medsos sekarang itu bodoh-bodoh banget. Yang lagi tiarap tiba-tiba depannya mobil jeger. Ya itu resikonya. Kayak gitu Dia kan? berarti udah siap nanggung resiko. Gitu ya. Yang penting bikin motornya di kita bego, orang. Biar kesolan asal bego apa. Jadi gue juga suka bingung gitu. Tapi saking gak ada lahan ya, jadi mau nggak mau ya. Tapi itu dia. Aku pernah juga sih dulu ya sempat bikin customer motor. Cuman ganti koil di bengkel nih ceritanya. Tiba-tiba dinyobain motor Ninja 2,5 waktu itu ya. Balik meninggal. Kena nabraknya di depan bengkel. Sebelum bengkel nabrak truk lagi adu banteng. Makanya semenjak itu aku bikin motor konyol itu konyol. Makanya semenjak itu aku mending bikin motor, habis itu naik dyno. Udah setelah lihat dyno udah silakan deh. Silakan ya. Usah setting lah di jalan ya. Betul. Kayak lu ya. Enggak, gue setting di harmoni. Setting RPS. Tapi ini seru banget ya obrolan. Aduh bro, thank you banget ya. Siap. Thank you banget. Nih kesimpulannya banyak banget nih dari mulai klinik di Black Bells. Ternyata bahwa balapan lurus drag race ini gak butuh skill. Oh bohong. Kalau ngeliat mereka itu teknis banget, latihan, fokus, mau segala macam. Nggak kaleng-kaleng, itu suatu hal yang nggak bisa dibeli dengan waktu yang sangat sebentar. Itu butuh pengalaman, dedikasi yang luar biasa ya. Soal mesin gitu ternyata juga butuh keseriusan. Kalau nggak serius ya gimana bisa nantang negara kayak Thailand ya Kak ya? Betul, nah betul. itu luar biasa. Terus kalau mobil tadi ternyata ada tahapan-tahapan lah. Kalau misalnya mau dari awal-awal kelas 16-17 detik modal knalpot, katanya udah mulai bisa nih kata bro yang satu ini. Terus misalnya lanjutannya kopling dan segala macam tergantung uangnya. Tapi yang pasti ketika kita punya cita-cita dan fokus hobi pada sesuatu, kalau dijalanin bener mah hasilnya pasti positif ya. Positif banget. Dan mungkin buat para stakeholder, pemangku kebijakan, pemerintah dan lain-lain, ini cita-citanya kita bikinin track drag race dong ya. Bener ya. Soalnya kalau dibikin track drag race yang benar, grafik balap-balap liar pasti udah menurun drastis lah. Itu harapan kita semua ya. Harapan dari tahun berapa sih? Tahun berapa ya? Ada tambahan sedikit nih Om. Gimana? Jadi kan tadi ada bilang perbedaan road race sama drag. Kan kalau orang bilang rally semua kan menganggap drag itu apa sih gitu kan. Iya. Sebenarnya gini loh. Kalau kita di rally, di road race itu kan dia bisa ada kesalahan sedikit dia bisa koreksi. Oke. Dia bisa ngejar lagi. Tapi kalau di drag kesempatan cuma sekali gitu. Sekali. One shot. Begitu ada miss gear sekali, udah habis. Pulang. Tidak boleh ada ruang kesalahannya, nggak ada sama sekali. Nggak boleh. Dia fokus tuh harus. Itu kesimpulan utamanya. Buat Black Talk kali ini. Oke, thank you banget sudah hadir di studio kita. Oke, Black Bells semua, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk bunyikan loncengnya. Sampai ketemu di Black Talk berikutnya. Bye.